Istrinya Mas Tama aja, Gista aja belum tahu. Maksudnya bukan belum tahu, maksudnya belum bisa memastikan, apalagi saya. Karena sampai nanti udah sampai udah dilantik barulah bisa dipastikan menjadi menteri atau tidak. Tapi satu hal yang saya syukuri adalah sebelum adanya bursa calon menterinya Pak Jokowi ini, Mas Wisnu Tama adalah director dari video klip saya yang akan rilis nanti di bulan November. Kalau dia udah jadi menteri nggak akan bisa seperti ini. Dan satu-satunya artis Indonesia yang directornya Wisnu Tama cuma Aji doang. Iya, dan maksudnya kami kan ngobrolin ya tentang ini. Ya pastinya sih sebagai orang dekat, keluarga gitu, pasti bangga ya. Bangga lah, maksudnya gini, mungkin belum tentu menjadi menteri gitu. Karena kan kadang-kadang katanya dalam bursa pencalonan menteri ini kadang-kadang pas di pengumumannya ternyata tidak ada gitu kan, masih ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi ini belum pasti. Tapi yang jelas mendengar itu bangga. Tahu orang Mas Tama aja nggak ngomong, masa kita ngomong. Isunya pariwisata itu di kalau pariwisata bagus, yang lain juga bagus gitu. Karena kalau pariwisata sih saya punya isu pribadi tentang itu. Apa tuh? Mau dijadiin duta pariwisata dulu, mau dijadiin duta pariwisata tapi 40%-nya mau diambil sama orang Pemdanya gitu. Buat saya, why? Mau mengembangkan pariwisata Indonesia atau mau ambil duit sebenarnya? Duit anggaran. Sama Pak Jokowi, saya cuma ketemu pribadi kok, maksudnya ngobrol-ngobrol aja. Saat waktu itu beliau lagi ada waktu, terusnya kebetulan saya tidak pernah datang ke istana bareng sama teman-teman komunitas musisi, komunitas YouTuber, komunitas kreator gitu. Tapi dilalah saya bisa datang ke sana bener-bener sama Pak Jokowi. Ya ngobrol-ngobrol aja dan tidak saya videoin. Nggak di videoin, ngobrol-ngobrol aja. Waktu itu sampai SBY juga gitu, saya nggak pernah datang rame-rame dan lain-lain. Tapi tiba-tiba diundang sendiri, bikinin lagu buat Ibu Ani yang nanti juga akan rilis entah kapan. Belum. Ini, aduh gimana ya? Belum sih sebenarnya, ini belum. Pokoknya gini, lagu Aku Percaya ini mengusung temanya adalah ini kepedulian kepada teman-teman difabel juga. Ini lagunya agak berat nanti. Lagunya agak berat. Ini cerita tentang teman-teman difabel. Kalau kita tidak memiliki mata, kalau kita tidak bisa melihat, bagaimana kita bisa percaya sama mata? Kalau kita tidak bisa mendengar, bagaimana kita percaya sama telinga? Bagaimana kita percaya sama namanya nada? Bagaimana kita percaya sama yang namanya gelak tawa? Jadi apa yang harus kita percaya? Itu yang saya angkat nanti temanya. Lalu juga tentang kebangsaan. Maksudnya sekarang tuh nanti di video klip itu akan ada yang perwakilan dari Chinese, perwakilan dari Ambon, perwakilan dari yang terlihat berbeda-beda gitu. Digabungin. Kenapa ya? Kenapa bisa Mas Tama ya? Gara-gara itu apa ya? Waktu itu Mas Tama iseng sih. Mas Tama iseng ngomong. Waktu itu lagi lebaran kan, kalau lebaran kita selalu ngumpul kan. Lebaran kita selalu ngumpul rame-rame gitu di rumah ibunya Mas Tama gitu. Terus Ji kalau ada lagu lo yang cocok, sini gue yang ngedirect gitu. Hah? Lo serius Mas? Iya serius gitu. Nanti gue yang ngedirect deh. Terus kayak oke juga. Apakah dia pas saya konfirm bercanda nggak? Enggak katanya. Oh oke. Akhirnya pas mau rilis lagu ini, udah milih lagu ini untuk dijadiin single, coba kasih Mas Tama. Mas Tama gimana nih? Coba dengerin. Asik lagunya gitu. Ini kan ada nuansa Beatles, ada nuansa Queen. Dan Mas Tama juga suka band-band itu gitu. Jadi kayak boleh yuk coba. Dan akhirnya ya udah. Yang jelas sih ini value-nya bagus untuk anak-anak sih. Anak-anak kan seneng ya, ayahnya sama papanya. Tunggu. Ulang. Ayahnya sama manjinya bekerja sama dalam sebuah karya. Bukan gosip loh. Ini sebuah karya. Dan karyanya bagus. Jadi ini pasti kebanggaan buatan single baru yang akan dirilis November nanti awal. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
Ditekan ya tombol lonceng merahnya.